Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio koleksi Anda? Apakah telah berhasil rebound mengikuti aksi comeback indeks harga saham gabungan atau IHSG ke zona hijau? Atau justru masih tertinggal di zona merah karena terimbas oleh tekanan sektoral? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, kuatnya tekanan dari berbagai arah sempat terus menggamit pergerakan indeks sehingga terus-menerus melemah di sepanjang pekan lalu. Sehingga membuat posisinya semakin mendekat pada level 6 ribuan. Kondisi tersebut rupanya mulai mengusik kalangan pelaku pasar yang mulai tampak aktif dalam mode aksi beli dengan memanfaatkan posisi sejumlah saham pilihan dan potensial yang diyakini telah dalam posisi bottom. Dengan asumsi tersebut, maka bagi pelaku pasar, risiko yang tersedia jadi demikian minim atau bahkan mendekati nihil. Lantaran dengan posisi harga yang telah berada di level bottom, maka kemungkinan yang ada tinggal dua. Stuck di posisi tersebut lantaran minim sentimen positif atau beranjak naik dengan ditopang oleh kondusivitas pasar. Dua opsi yang bagi pelaku pasar cukup aman lantaran tidak berpotensi menggerus cuan. Meski demikian, dengan tren menghijaunya IHSG bukan berarti deretan tekanan yang dalam sepekan terakhir menjadi pemberat langkah indeks telah sepenuhnya pergi. Sehingga upaya agar tetap awas dan teliti dan berhati-hati tetap sangat diperlukan bagi pelaku pasar untuk menimbang potensi sekaligus risiko yang dimiliki oleh sebuah emiten. Salah satu tekanan kuat yang masih sangat berpeluang menekan indeks yaitu datang dari sentimen terkait kebijakan ekspor satu pintu yang baru saja diputuskan oleh pemerintah dan bakal segera dijalankan mulai Juni 2026 mendatang. Bagi sebagian pelaku pasar, belait baru di bidang perdagangan lintas negara ini dimaknai sebagai pukulan telak, khususnya bagi deretan emiten yang memiliki bisnis utama atau core bisnis di sektor tambang maupun industri sawit, yang selama ini merupakan salah satu kontributor utama atas kinerja ekspor nasional. Namun dalam pandangan lain, langkah pemerintah menerapkan sentralisasi ekspor ini justru dianggap sebagai sebuah harapan baru atas berbagai permasalahan dan deretan praktik curang yang selama ini seolah tak terlalu terekspos, namun terbukti telah lama menggembosi potensi penerima negara dari aktivitas perdagangan bilateral tersebut. Seperti misalnya yang saat ini tengah dikeluhkan oleh masyarakat terkait mahalnya harga minyak goreng di pasaran, yang tentunya menjadi fenomena yang unik sekaligus miris, mengingat posisi Indonesia sebagai negara produsen kelapa sawit mentah atau crude palm oil alias CPO terbesar di dunia, dengan kontribusinya yang mencapai 55% hingga 60% terhadap total pasokan pasar CPO global. Kondisi ini oleh Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman disebut bukan terjadi secara natural, melainkan merupakan imbas dari praktik nakal dari sebagian oknum pengusaha yang bahkan secara terang-terangan oleh Amran dilabeli sebagai mafia pangan. Jika kita menelisik lebih dalam, pada dasarnya para oknum yang disebut oleh Amran sebagai mafia pangan ini juga merujuk pada objek atau sosok yang sama dengan para eksportir nakal yang kini tengah menjadi sasaran penertiban pemerintah. Lalu apa hubungan dari lonjakan harga minyak goreng di pasar domestik dengan praktik impor yang dilakukan oleh para eksportir nakal? Jika pertanyaan ini kita ajukan pada ekosistem minyak nasional, maka jawabannya mudah saja, bahwa para pengusaha curang yang disebut sebagai mafia pangan ini kerap kali memaksakan kapasitas ekspor agar dapat dilakukan sebanyak-banyaknya dengan sejumlah strategi culas, yaitu dengan memanfaatkan celah aturan pemerintah terkait limbah cair dari proses pengolahan kelapa sawit menjadi CPO yang biasa disebut sebagai Palm Oil Mill Effluent atau POME. Dalam praktiknya di lapangan, para pengusaha sawit curang ini kerap kali menyelundupkan pengiriman CPO dengan diakui sebagai POME agar terhindar dari ketatnya aturan ekspor CPO. Mulai dari berkurangnya kewajiban pajak yang harus dibayar, terhindar dari sistem kuota ekspor, hingga kewajiban menyiapkan pasokan minyak untuk pasar dalam negeri sebagai bagian dari syarat diberikan izin ekspor CPO. Nah, karena pasokan minyak yang harusnya diperuntukkan bagi kebutuhan dalam negeri justru diekspor dengan diakui sebagai POME, maka tentu jumlah dan volume pasokan minyak dalam negeri jadi berkurang secara signifikan, yang pada akhirnya membuat harga terdongkrak naik sesuai dengan hukum pasar. Sementara dari sektor tambang, praktik nakal ekspor dilakukan melalui berbagai trik dan skenario
Di antaranya dengan memanipulasi harga yang telah disepakati dengan pihak pembeli di luar negeri menjadi lebih murah untuk dicatatkan pada lembar invoice yang dilaporkan ke pemerintah sebagai dasar penentuan nilai pajak yang harus dibayar. Dengan patokan nilai transaksi yang menggunakan harga palsu yang telah di-markdown sebagai kebalikan dari aksi markup harga, maka tentu nominal pajak yang dibebankan petugas pajak terhadap perusahaan ekspor jadi lebih kecil. Praktik inilah yang kerap disebut sebagai under-invoicing. Selain itu, celah lain yang bisa dimanfaatkan oleh eksportir nakal adalah mengurangi jumlah atau volume fisik barang yang dijual ke luar negeri. Sehingga kemudian berpengaruh pada semakin kecilnya nilai transaksi ekspor, yang lagi-lagi berimbas pada menyusutnya tagihan pajak yang harusnya dibayar. Praktik ini di lapangan kerap disebut sebagai undercounting atau smuggling. Selain praktik under atau mengurangi nilai dan juga volume ekspor, para eksportir juga disebut kerap kali melakukan praktik nakal lain berupa over invoicing, di mana praktik ini berkebalikan dengan jenis praktik under invoicing, yaitu pihak eksportir dengan sengaja melakukan markup nilai transaksi ekspor terhadap jenis komoditas yang sedang mendapatkan insentif pemerintah berupa pemangkasan persentase pajak. Dengan praktik ini, maka lagi-lagi nilai nominal beban pajak yang harus ditanggung oleh eksportir jadi terpangkas cukup signifikan. Yang artinya bahwa potensi penerima negara dari pajak ekspor jadi ikut tergerus. Belum cukup dengan itu, eksportir nakal juga punya cara lain untuk memangkas nilai pajak yang harus dibayar ke pemerintah, yaitu dengan melibatkan perusahaan lain yang berbasis negara tujuan ekspor, namun memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan si eksportir. Karena terhubung dalam ikatan afiliasi, maka perusahaan eksportir bisa mentransfer nilai ekspor yang dilakukan dengan pembeli di negara tersebut untuk secara pembukuan dicatat di perusahaan afiliasi di negara tersebut. Dengan demikian, nilai transaksi atas proses ekspor tersebut tidak muncul dalam dokumentasi perdagangan yang ada di Indonesia, sehingga aktivitas ekspor tersebut jadi lolos dari kewajiban pajak yang harus dibayarkan ke negara. Praktik dari teori transfer pricing ini kemudian semakin berkembang dengan tidak hanya melibatkan perusahaan afiliasi yang ada di negara tujuan ekspor, melainkan dengan sengaja mendirikan perusahaan cangkang di sejumlah negara tax haven seperti Singapura, Hong Kong, sampai Bahama, Monaco, Swiss, dan sejumlah negara lain yang memang memiliki aturan porsi pajak sangat rendah atau bahkan nol demi menarik investasi ke negara tersebut. Dengan proses transaksi sengaja dialihkan pada perusahaan terafiliasi yang ada di negara-negara tax haven tersebut, maka otomatis tidak ada nilai pajak yang perlu disetorkan lagi ke pemerintah Indonesia. Jenis-jenis praktik inilah yang kemudian oleh pemerintah saat ini coba diperangi lewat kewajiban sentralisasi aktivitas ekspor dengan hanya boleh melalui Danantara Sumber Daya Indonesia. Dengan demikian diharapkan segala kewajiban pajak atas proses ekspor tersebut benar-benar terungkap secara transparan, sehingga dapat ditagihkan secara objektif dan juga transparan pada pihak swasta yang melakukan ekspor. Tapi dengan segala upaya dan harapan tersebut, apakah pemerintah bisa menjamin kelancaran dan proses eksekusinya di lapangan agar dapat berjalan sesuai harapan? Bagaimana menurut sobat investor sekalian? Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.